Welcome back to my channel. Balik lagi dengan gue Muhammad Nur. Kali ini gue akan membahas tentang akreditasi perpustakaan untuk komponen kedua. Buat kalian yang belum melihat komponen yang pertama, yaitu koleksi, kalian bisa melihat di sebelah ini. Oke, langsung saja kita akan membahas untuk koleksi kedua atau komponen kedua, yaitu sarana dan prasarana. Oke, jadi ini gue kurangin dokumen gue ya. Jadi pure bener-bener gue udah diuji sama tim asesor dari perpustakaan nasional. Oke, kita masuk ke komponen. Oke, di sini 2.1 bagian prasarana atau di gedung. Pertanyaan pertama itu luas gedung atau ruang perpustakaannya berapa meter kah? Idealnya standar nasional perpustakaan pada dasarnya untuk perpustakaan sekolah, ideal perpustakaan ruangan itu minimal 142 meter persegi. Nah, jika ada yang dapat memiliki perpustakaan yang kurang dari 42 akan mendapatkan nilai 4, yaitu sekitar 112 meter hingga 141 meter persegi, atau mendapatkan poin 3 yaitu 72 hingga 111 meter persegi, atau 42 hingga 71 meter persegi itu untuk mendapatkan nilai 2. Oke, lanjut ke nomor 2, yaitu ruang atau area yang tersedia di perpustakaan. Kalian tahu kan fasilitas-fasilitas yang ada di perpustakaan itu saja yang paling dominan lah ya. Kalau gue sih menyarankannya kayaknya sudah semuanya ada ya di perpustakaan, semacam ruang koleksi, ruang baca, ruang simulasi, ruang kerja, dan ruang multimedia. Ruang multimedia itu tuh gampang aja ya, kayak semacam ruang audiovisual, walaupun berbeda ya ruang audiovisual dan multimedia. Yang penting harus ada DVD dan TV, itu juga udah mencakup ruang multimedia itu sangat minimal, tapi itu juga dapat dikategorikan dapat ya fasilitas yang mumpuni, itu pun mendapatkan nilai 5. Hanya itu aja mendapatkan nilai 5, apalagi yang di bawahnya hanya ada ruang koleksi, ruang baca, simulasi, dan ruang kerja, nggak ada multimedia. Itu sayang sekali. Lebih baik kalian membeli DVD dan meminjam TV, bukan meminjam sih, dapat membeli TV bekas, itu juga ada ruang itu untuk ruang multimedia. Oke, next ke pertanyaan nomor 3, letak dan lokasi perpustakaan. Nah, itu yang paling amat sangat krusial sekali. Pada dasarnya perpustakaan itu emang harus ada di tengah-tengah ruang kelas, tetapi kebanyakan itu pokoknya yang terjangkau dari anak-anak. Kenapa gue bilang kayak gitu? Karena pada dasarnya anak-anak juga malas untuk datang ke perpustakaan karena berbagai banget alasan. Udah meningkatkan kualitas, kuantitas dari buku, tetap aja anak-anak itu tidak datang ke perpustakaan. Untuk itu perpustakaan harus ada di tengah-tengah kelas, dalam arti kata sentralnya sekolah. Tapi kebanyakan perpustakaan di Indonesia ini memiliki perpustakaan yang kurang mumpuni, seperti perpustakaan ada di lantai 3, lantai 4, bahkan ada di pojok. Itu yang tidak terdeteksi sama anak-anak ya, sehingga anak-anak tuh pada malas untuk datang ke perpustakaan. Sehingga jika kalian memiliki ruangan di lantai 4 atau 3, usahakan mencari ruangan yang lebih rendah lagi, misalkan di lantai 1, paling minim itu di lantai 2, atau di samping ruang guru yang paling etis ya, paling baik gitu, ruang guru, karena pada dasarnya anak-anak juga sering ke ruang guru, otomatis langsung datang ke perpustakaan. Next ke komponen, dalam arti kata ke soal berikutnya, yaitu kebersihan gedung dan ruangan. Nah, dari sini kita bisa menunjukkan
dalam arti kata struktur organisasinya, karena kan ada kepala sekolah, kepala perpustakaan, pustakawan, dan kebersihan, biasa seperti itu ya. Jadi hanya untuk menunjukkan seperti itu aja, ada petugas kebersihan, kamu masukkan aja nanti di dalam bukti atau struktur organisasi yang menunjukkan bahwa ini loh ya petugas kebersihan di perpustakaan gitu. Jadi itu akan menampakkan atau membuktikan kepada tim asesor bahwa ini loh ada tim kebersihan untuk perpustakaan tersendiri. Oke, next nomor 5, pencahayaan. Kita ketahui bahwa kalau kita membaca buku, kalau kita kurang cahaya, paling cuma 5 menit mata kita udah pegel. Mata kita udah capek, intinya udah males aja kita. Baru baca satu bab udah langsung dibuang aja. Karena pada dasarnya juga pencahayaan itu sangat penting bagi kita sebagai peminat baca ya. Karena ya itu kalau kita kurang minim cahaya, mata kita jadi capek dan lama kelamaan jadi minus atau jadi plus gitu loh teman-teman. Jadi saya rasa untuk lampu pencahayaan gorden, kalau perpustakaan di gorden dibuka, jika lagi ada perpustakaan itu dibuka, semuanya dibuka. Kalau yang ada AC pintu ditutup, tapi untuk jendela-jendela semuanya dibuka ya. Lanjut ke nomor 6, yaitu sirkulasi udara. Nah, jika kalian memiliki kaca yang tertutup, usahakan pintu walaupun ber-AC itu dibuka minimal 30 menit sekali, karena untuk sirkulasi udara. Jadi untuk kalian yang tidak memiliki kaca yang tutup buka atau bagaimana, usahakan pintu dibuka, atau yang lebih amannya lagi pasang exhaust di perpustakaan tersebut. Karena pasang exhaust juga untuk menyaring atau membuang udara-udara kotor yang telah karbon dioksidanya untuk ke luar sana dan diganti dengan yang baru melalui air conditioner atau AC tersebut. Lalu yang ketujuh, jumlah rak. Saya yakin jika perpustakaan sekarang ini memiliki rak yang cukup banyak, pada dasarnya juga setiap rak itu memiliki untuk satu kelas ya. Jadi kalau kita lihat-lihat, kalau kita hitung untuk kelas pengayaan aja dari 00 hingga 900 itu kita udah memiliki 10 rak ya. Lalu atau yang kalau raknya bolak-balik kayak gitu berarti sekitar 5 rak atau 6 rak lah, atau 5 lah ya. Terus untuk jumlah rak koleksi, referensi, kamus itu diusahakan berbeda dari rak pengayaan. Itu bisa lebih dari 10 rak ya. Jadi rak pengayaan dan rak referensi dan audio visual atau yang lainnya itu bisa lebih dari 10 rak. Jadi itu bisa mendapatkan nilai ya dapat 5, karena minimal itu 7 rak ya. 7 rak untuk standarnya itu. Oke, lalu jumlah rak majalah. Majalah itu kalian berlangganan majalah apa aja, kayak misalkan kalau untuk sekolah-sekolah itu kayak ya intinya majalah-majalah tentang majalah gratis aja minta di Kemendikbud karena kan sesuai pelajaran ya. Atau kalau kalian SMA, kalian bisa ke kementerian di kayak Kemenkes, Mensos atau yang lainnya, karena pada dasarnya mereka juga menyediakan jurnal-jurnal gratis begitu loh dalam bentuk tercetak. Itu bisa minimalnya itu 4 buah ya. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan 5 poin, kalian harus menyediakan 4 buah rak untuk rak majalah dalam kata. Lalu yang ke-9 itu jumlah rak surat kabar. Oh iya, rak kabar itu, surat kabar tuh kayak koran ya. Koran itu minimal sekali, minimal untuk langganan 2. Kayak misalkan terah apa aja, mau Kompas, mau majalah apa koran-koran lainnya itu diperbolehkan, tapi minimal sekali 2. Dan untuk jumlah raka itu ya harus 3 sih sebenarnya. Pada dasarnya kan kita harus menempelkan atau melekatkan karakter tersebut itu
minimal apa ya, paling lama tuh 7 hari kan. Jadi 7 hari ke belakang itu harus ada di display. Jadi untuk pergantian, kira-kira kemarin kalau pemustaka mau cari kemarin beritanya apa aja, bisa dilihat di sebelumnya, bisa lihat di sebelumnya gitu loh. Oke, ya yang ke-10 itu jumlah rak audiovisual. Jumlah rak audiovisual saya bilang itu kalian tinggal tinggal gimana ya? Kan banyak ya sekali ya, kayak misalkan grammar bahasa Inggris yang pengguna apa ya, yang listening itu banyak banget di DVD atau di CD, kaset dan sebagainya. Itu semuanya kumpulkan ke perpustakaan. Itu juga menjadi aset perpustakaan yang membuat nanti apa ya, koleksi perpustakaan itu akan bertambah secara otomatis gitu. Jadi kalian bekerja sama tim bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris atau bahasa lainnya yang menyelenggarakan tentang listening atau mendengarkan, kalian secara tidak langsung mendapatkan koleksi yang cukup banyak di audiovisual tersebut. Lalu untuk jumlah rak buku referensi sama kayak tadi yang saya bilang, jumlah rak buku ya, rak buku yang minimal 4 buah ya lah ya. 4 buah itu juga untuk mendapatkan 5 poin. Ya 3 buah itu untuk 3 poin, 2 buah maksud saya 3 buah itu untuk 4 poin, 2 buah itu untuk 3 poin dan seterusnya. Jumlah rak display buku baru, jika kita punya apa ya, kita setelah membeli buku baru pastikan udah dikelola dan sebagainya, itu pasti kita mau mempromosikan, loh ini loh ada buku baru. Gue sih saraninnya itu kita scan buku tersebut dan apa namanya, kita taruh di mading. Pada dasarnya kalau kita tidak memiliki ruangan yang cukup mumpuni, lebih baik kita scan dan kita taruh di mading. Itu bagi saya itu lebih efektif ya, daripada nggak sama sekali gitu. Lanjut ke jumlah loker penitipan. Bagaimanapun juga setiap ke perpustakaan itu pasti kan jam pulang anak-anak juga pada datang ke perpustakaan untuk ya menunggu jemputan atau bagaimana. Kan kita pun juga harus mewaspadai, takutnya anak-anak secara tidak sengaja langsung menaruh bukunya ke tas atau bagaimana. Untuk itu kita harus menyediakan loker untuk penitipan tas. Jika kita tidak memiliki loker, ya mau gimana lagi, kita harus ya minimal tas tersebut harus dekat dengan pustakawan dan nggak boleh tas tersebut itu ada di dalam rak, maksudnya dalam dekatan di ruang baca, itu jangan ya. Tapi untuk jumlah rak penitipan tas itu minimal sekali sekitar 30 buah atau 30 loker, itu kalian bisa mendapatkan 5 poin di untuk penunjang akreditasi tersebut. Oke, nomor 14 itu sarana penyimpanan katalog. Nah, kan kalau kita kan sekarang udah zamannya digital. Jadi kan kita untuk sarana penyimpanan katalog kan kalian juga memiliki kayak ada banyak macam seperti slim, ada s-list, ada in-list dan sebagainya lah ya, kayak koha dan sebagainya. Itu juga udah mumpuni ya. Tetapi jika perpustakaan yang lama itu kalian pasti memiliki katalog lama ya, katalog yang ada dalam lemari gitu loh. Gue kalau udah kayak gitu udah ada 2 itu juga kalian udah mendapatkan 5 poin. Kalau kalian cuma ada komputer doang itu ya cuma 4 poin gitu loh. Dan cuma ya gitulah, pokoknya banyak lah intinya poin-poin yang ada di sini ya. Karena bagaimanapun juga ada komputer, lemari katalog itu 2 itu 5 poin, komputer doang itu 4 poin, lemari doang itu cuma 3 poin, rak katalog cuma 1 poin gitu loh. Nah, langsung next ke 15, jumlah papan pengumuman. Nah, yang gue sebutkan tadi masalah rak, kalau kalian nggak ada rak itu, rak apa ya, promosi buku baru itu pasti kan kalian memiliki rak ya, papan pengumuman. Nah, kalian papan pengumumannya kalau bisa itu memiliki lebih dari 1. Nah, yang tadi itu yang 1 buat informasi buku baru, ya 1 informasi tentang apa aja begitu loh, tentang perpustakaan tapi bukan buku baru juga gitu. Minimal itu 2 buah itu untuk bisa mendapatkan 5 poin. Terus next yang ke-16 itu jumlah meja baca. Nah, kalau kalian memiliki, bagaimana kalau ibaratnya lesehan ya, tapi kan usahakan juga memiliki meja juga lah ya.
pada dasarnya juga anak-anak juga pengen baca, pengen lesehan, tapi anak-anak juga mustahil sih kalau nggak ada meja baca di dalam perpustakaan, karena ya anak-anak itu banyak dan nggak mungkin lesehan semua ya. Nah, itu gue saranin sih buat kalian untuk 12 buah atau lebih itu kalian bisa mendapatkan 5 poin. Nah, lanjut ke 17, jumlah meja sirkulasi. Nah, itu yang problematika sekarang sih. Pada dasarnya juga kepala perpustakaan itu bergerak sebagai guru juga lah ya. Dan jarang datang ke perpustakaan untuk menunaikan kewajibannya. Tapi kepala perpustakaan juga wajib ada di meja kepala perpustakaan juga wajib ada di perpustakaan untuk ya sebagai formalitas belaka ya, walaupun jarang, tetapi itu dikudu dan diwajibkan, karena pada dasarnya juga kalau nanti ada penerbit datang, yang ditemui itu ya kepala perpustakaannya, dan menemuinya itu pasti harus di perpustakaannya. Jadi kalau gue pikir-pikir kita harus minimal ya sekitar sekitar 6 buah lah ya, 6 buah kayak misalkan untuk perpustakaan, untuk pustakawan, untuk kepala perpus, untuk pengolahan, untuk sirkulasi, untuk absensi atau penelusuran informasi dan sebagainya, itu harus diwajibkan ada lah ya. Karena kalau kalian mengumpulkan 6 buah tersebut, kalian akan mendapatkan nilai 5 poin. Next ke jumlah kursi baca. Nah, kursi baca itu mengikuti dari jumlah meja ini ya, meja baca ya. Kalau kalian memiliki ya sekitar 12, berarti kalian udah mendapatkan 24. Kalau kalian mejanya berdampingan, maksudnya berhadapan, itu bisa lebih, sekitar 40-an lah ya. Nah, untuk mendapatkan 5 poin, kalian butuh sebanyak 48 atau lebih kursi untuk mendapatkan 5 poin. Next ke peralatan multimedia. Nah, di pertanyaan ke-20 itu pasti ditanyakan jumlah televisi. Nah, 2 televisi itu yang pasti kalau kalian bekerja sama dengan BI Corner, kalian mendapatkan televisi. Nah, itu juga udah bagus lah, udah mendapatkan poin 4. Tapi kalau kalian memiliki TV yang berbeda dari BI Corner, berarti kan ada 2, itu akan mendapatkan 5 poin. Next ke VCD dan DVD. Nah, DVD dan VCD yang gue bilangin pas untuk multimedia itu sangat berarti kan. Cuman modal 40.000 atau dalam mereka modal 300 atau 400.000, kalian udah mendapatkan 5 poin. Karena untuk mendapat satu DVD itu sekitar 200.000. Jadi kalau untuk 400.000 untuk dapetin 2 DVD, dan itu pembeliannya kurang dari 5 tahun ya, karena kalau lebih dari 5 tahun itu nilainya bisa berkurang. Next ke pertanyaan nomor 22, yaitu jumlah dokumen scanner. Nah, untuk sirkulasi tersendiri pasti kan ada barcode di dalam bukunya kan. Nah, untuk membaca barcode tersebut berarti kan harus ada dokumen scanner. Nah, gue saranin kalian membeli yang biasa aja ya, karena pada dasarnya juga saya sih lebih baik pakai manual ya, dalam kata diketik barcode itu secara manual. Tapi lebih biasa aja, sekitar 200 atau 250.000 untuk satu scan dokumennya. Dan itu kalian akan mendapatkan 5 poin. Next ke jumlah komputer untuk kegiatan pengolahan dan administrasi perpustakaan. Nah, sama ya kayak tadi, jumlah untuk petugas ya, itu secara tidak langsung sama lah ya. Jadi kalau kalian untuk mendapatkan 6 meja, berarti kan di situ ada minimal 3 komputer untuk jadikan pengolahan, meja penelusuran informasi, dan sirkulasi. Nah, itu bisa mendapatkan nilai 5 poin. Lalu untuk jumlah untuk komponen untuk perpustakaan, untuk pemustaka. Nah, pertanyaan ini sebagai besar untuk perpustakaan di kalangan menengah atas lah, karena pada dasarnya kalau perpustakaan yang biasa-biasa aja, minimal itu untuk
ya untuk penelusuran informasi juga udah beruntung sekali untuk pemustaka ya. Tapi sih gue kasih tahu aja ke kalian kalau minimal itu ya sekitar 4 buah lah ya, 4 buah atau 6 buah lah untuk dapetin 5 poin tersebut. Lalu naik ke pertanyaan berikutnya, jumlah komputer yang terhubung dengan internet itu yaitu pastinya lebih dari 4 buah. Nah, kalau kalian hanya mendapatkan satu kalian tinggal beli satu router dan tinggal dipasang ke semua komputer yang ada di perpustakaan tersebut, itu bisa lebih dari 4 semua komputer, dan kalian akan mendapatkan nilai 5 poin. Lalu fasilitas wifi dalam perpustakaan. Nah, kebanyakan perpustakaan itu bekerja sama dengan Bisnet atau Telkom. Itu sangat mudah untuk ditemukan atau didapatkan. Nah, kalau kalian memiliki 2 router, itu kalian akan mendapatkan 5 poin. Lalu yang terakhir, pada sarana pengamanan. Nah, yang tadi gue bilang bahwa sarana pengamanan kayak loker, penitipan barang, pintu detektor, CCTV. Nah, itu kalian ada berapa komponen. Kalau gue pribadi sih, kalau perpustakaan biasa paling ada loker, penitipan barang, dan terus CCTV. Itu paling cuma itu doang ya di perpustakaan ya, karena pada dasarnya perpustakaan itu tidak menyediakan ya kayak pintu detektor untuk perpustakaan sekolah, kayak enggak deh kalau gue pikir kayak gitu ya. Ada sih, cuma itu perpustakaan yang menengah atas, kayak perpustakaan SMA College Gonzaga itu pasti punya pintu detektor, tapi kita nggak punya. Dalam kata, banyak yang tidak memilikinya. Jadi kalau kalau mendapatkan hanya CCTV dan locker, kalian akan mendapatkan 4 poin, tetapi kalau ada tambahan satu lagi untuk pengamanan, dapat 5 poin. Oke, itu aja bagi saya ulasan untuk komponen kedua. Tunggu komponen berikutnya, yaitu komponen komponen pelayanan perpustakaan. Pada dasarnya komponen pelayanan perpustakaan ini sangat tinggi skornya, walaupun ya tipis, cuman itu sangat tinggi dibanding lain yang ya tebel-tebel, tapi skornya itu sangat tipis-tipis gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.